Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Aries, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga akhir bulan Juli 2026 ya. Nah, namun sebelum Mari memulai bacaannya, seperti biasa, Mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting Mari harap kamu mampu untuk bijaksana ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung saja ini dia. Nah, ada energi dari the moon di situ ya. Kemudian ada energi dari ten of wands, posisinya reverse. Berikut ada di situ. Kemudiannya hadir ada energinya di sini dan kemudiannya ada di sini. Oke, baik ya. Nah, kemudiannya ada di sini hadir energinya di sini ya. Berikutnya ada di sini dan kemudian ada di sini. Waduh, Aries. Ya. Kalau Mari bilang sih kamu udahlah cinta mampus-mampus ya sama orang ini. Kamu udah sayangnya itu tuh kayaknya nggak ada batas sayang gitu loh. Ya. Jadi kayak bisa seperti wah, dialah segala-galanya bagi kamu. Gitu loh. Kalau Mari bilang sih kamu sudah belajar untuk menjadi seseorang yang tabah ya, kuat, setia gitu loh, optimis gitu ya tentang relationshipnya kalian ini dalam relationship bersama dengan si dia gitu loh. Dan bisa-bisa makin bertambahnya hari, lo kok yo makin sayang kamu sama dia, kok makin cinta, nambah gitu loh, nambah kualitas dari rasanya kamu dalam artian yang positif tentu saja ya, dalam artian yang indah ya, kepada si pasangannya kamu ini gitu loh. Dan bisa-bisa pemaklumannya kamu juga terhadap dia itu tuh makin lama makin tebal gitu loh. Itu. Jadi maksudnya pemakluman dalam artian ya kamu sudah bisa menerima, merangkul ya sisi dari kenegatifan si pasangannya kamu. Jadi kayak apa adanya dia udah sempurna bagi kamu. Gitu loh. Ya. Jadi mungkin kamu memang masih sanggup untuk melihat, wah ini tuh salah nih sikapnya dia, wah ini tuh nggak benar sikapnya dia. Tapi apakah sikap salah dan tidak benarnya dia itu tuh membuat kamu sampai sebegitu kecewanya? Mari bilang sih tidak ya. Malah kalau ada situasi yang demikian, kamu justru apa? Mari kamu justru kayak beradaptasi gitu. Oh ada ya sisi buruknya dia yang seperti itu ya. Oh ada sisi tidak baiknya dia yang demikian ya. Oke. Aku makin kenal sama orang ini. Nggak apa-apa deh. Begitu dia ya begitulah. Nah bahkan kamu bisa sampai ke level sana gitu lah ya. Jadi kayak sudah sebuah kebenaran yang absolut ya jika kamu memilih dia menjadi pasangannya kamu. Dan Mari lihat di sini tuh kamu boleh saja tuh sangat all out gitu ya. Kamu kayak beneran masuk dalam hubungan ini gitu ya. Dan bahkan kalau ada situasi yang kayak sebuah siklus tidak menyenangkan atau pola yang tidak menyenangkan dalam hubungan dengan dia, Mari bilang kamu udah mau ini ya belajar untuk beradaptasi. Oh ya begini ya model style siklus hubungan kami. Gitu kalau Mari lihat. Nah, jadi walaupun untuk beberapa di antara kalian hubungan ini tuh masih hubungan yang baru-baru aja gitu ya, durasinya belum terlalu lama, namun Mari bilang cinta itu tuh kayak seperti membuat kamu merasa kamu kenal dia sudah seumur hidupnya kamu, sampai kayak gitu, kayak dia ini tuh tidak asing gitu loh. Padahal lo kalian baru kenalan, baru jalani hubungan kedekatan masih sebulan contohnya, tapi sebulan itu tuh rasanya kok udah setahun ya gitu ya, atau udah 10 tahun rasanya. Seperti kalian itu tuh terlahir bersama. Oh, ada yang begitu. Model dirimu ya. Menilai tentang si dia. Gitu loh. Nah, jadi kayak
kalau beberapa di antara kalian baru berkenalan saja, baru aja menjalani hubungan, tapi kok kayaknya kamu udah siap banget ini, mau dilamar sama dia, mau melamar dia gitu ya, atau memperlakukan dia sudah. Seperti bagaimana seorang suami memperlakukan istri atau istri memperlakukan suami. Oh udah sampai ke situ levelnya, lah padahal kalian masih pacaran gitu loh. Ya di sana. Dan memang kalau makin lama kamu mampu untuk bertahan dengan dia, apalagi jika di saat sekarang statusnya kalian berdua itu tuh sudah beneran suami istri. Gitu ya. Nah, lu ya makin nambah-nambah itikat baiknya kamu untuk makin mempertahankan hubungan ini. Gitu loh. Makin-makin tumbuh di situ. Semangatnya kamu menjadi seorang suami, seorang istri yang baik gitu. Ya. Jadi kalau Mari bilang sih tujuannya kamu adalah menua dan bahkan kalau bisa mati dalam pelukannya dia. Dan sebaliknya, dia pun berakhir kehidupannya dalam pangkuannya kamu. Udah sampai kayak gitu nih levelnya kamu. Gitu ya. Jadi kok kayaknya di saat-saat sekarang ada prinsipnya kamu, tak ada yang mampu memisahkan kita. Wah gitu ya. Maksudnya tak ada yang mampu misahin kamu dan dia. Gitu loh. Ya. Nah jadi kayak lagi-lagi kata Mari, ini seperti sebuah keputusan yang absolut bagi kamu ya. Hidupnya kamu, nah, oke lah setidaknya bukan mempertimbangkan tentang sampai maut memisah, tapi untuk di saat ini gitu ya. Mana tahu kamu ada pakai prinsip ya hari ini gitu ya. Sekarang saat ini di sini gitu kan. Ya pokoknya aku ya pasangannya dia gitu. Sudah sampai di sana. Pokoknya cintaku hanya pada dia. Sayangku ada pada dia. Nah begitu. Kalau Mari energinya kamu. Gitu ya. Walaupun mungkin hubungan kalian ini tuh bukanlah hubungan yang ini maaf nih. Ada beberapa ya. Kayaknya bukan hubungan yang pantas untuk dijalani. Sebenarnya nih loh ya, sebenarnya. Dia bentrok kepada sosial budaya ya. Atau bahkan level lebih tinggi. Bentrok kepada dosa dan kehalalan, berarti ini tuh bicara tentang agama gitu ya. Tapi boleh-boleh kamu kayak nggak mau peduli tentang hal-hal itu. Gitu. Nggak peduli kamu. Di sana ya. Kayak gimana yang misalnya nih ya, beneran ini ceritanya ini tuh sebenarnya bukanlah pasangan halal kalian berdua contohnya. Nggak boleh karena terlibat dalam urusan cinta bersegi contoh gitu ya, entah segi 3, segi 4, segi sekian nggak tahu lah gitu ya. Tapi kamu bisa aja punya prinsip, oh ini harus dibawa ke arah yang lebih baik gitu. Di sana. Ya. Jadi ya maksudnya kamu pokoknya yang baik aja lah udah. Yang harus kamu lakukan. Ini Mari bilang sih energinya kamu bukan lagi kayak cerita aku berbuat baik semampunya aku, sebisanya aku. Oh tidak. Ini dia kalau ngerinya orang Aries ya. Kalau sudah mau dengan satu orang, wajib untuk bisa melampaui batas toleransi diri. Misalnya gini, kemampuannya kamu adalah memberikan 1000 ke dia. Tapi dalam kemampuannya kamu sebenarnya adalah memberikan 1000 pada orang lain. Tapi kalau dengan dia, jangankan 1000, 2000 pun tak usahain. Oh, udah gitu. Makanya kamu bisa melampaui batas limitnya kamu, batas toleransinya kamu. Kamu bikin batasan levelnya itu tuh lebih tinggi gitu loh. Nah, jadi naik permainan kualitas dari hidupnya kamu juga terjadi. Ya ketika bersama dengan dia. Gitu. Ya, jadi bisa perubahan-perubahan evolusi diri ya terjadi juga di sini. Contohnya dulu kamu itu tuh jaim. Nah contoh nih. Jaim banget kamu. Sekarang kamu itu tuh gak mau jaim-jaim. Tapi tetap ya mengedepankan keanggunan di sana ya. Gitu.
Bukannya karena kamu ndak jaim, lantas itu ceritanya kamu banting harga diri. Enggak, tidak. Bukan sampai se-ekstrim kayak gitu, enggak. Tetap kok di situ tuh bermain ya, nalar logika akal sehatnya kamu, gitu loh. Ya, jadi ya perubahan itu tuh dengan tujuan agar menjaga relationship ini di situ, ya. Jadi kayak seperti sebuah perubahan yang patut untuk terjadi pada dirinya kamu juga gitu. Dan mari bilang memang perubahan itu tuh ningkatin kualitasnya kamu sebenarnya, gitu loh. Jadi contohnya lagi, kalau selama ini tuh kamu pemarah ya, orang-orang Aries ini kan pemarah gitu. Setaunya Maria karena kalian fire sign gitu. Apalagi simbolnya kalian kan ini raja, gitu ya. Berarti ini tuh fire sign yang apinya besar banget. Jadi gak usah heran kalau pemarah, ndak sabaran gitu ya. Sisi-sisi negatif dari fire sign ya. Tapi dengan dia, kamunya bisa mau belajar untuk sabar dan bisa menjadi sabar, gitu. Kamu yang tadinya ndak sabaran, mau belajar sabaran dan akhirnya menjadi penyabar. Ini, ya itu kan satu kualitas diri yang baik ya. Nah ini yang terjadi di kamu. Itu loh. Yang tadinya kamu itu tuh mencela-mencela, tukang selingkuh contohnya ya. Lah ketika dengan dia, tidak lagi bos. Gitu loh. Kamu nggak mau lagi untuk selingkuh. Ya udah setia, belajar setia gimana sih? Nah, itu yang kamu lakukan kalau mari lihat ya. Itu loh. Jadi dalam rangka untuk mempertahankan hubungan dengan dia, menjalani hubungan dengan dia, membangun hubungan dengan dia, kamu dapat dua hal di sini. Satu ya kamu dapat dia, dan satu kamu dapat kualitas dirinya kamu yang lebih baik lagi. Itu ya. Nah jadi kamu bilang sih sebenarnya dampak positif dari relationship ini tuh ada banyak justru ya, daripada mudorotnya gitu loh. Masih lebih banyak lagi di situ tuh hal-hal baiknya ya, terutama tadi dari kualitas diri. Namun maaf nih ya, bukannya bermaksud untuk membuyarkan bacaan-bacaan indah yang barusan tadi Mari sampaikan, tapi kamu harus tahu sebuah kebenaran. Bagaimana dirimu? Mari lihat itu tuh belum terjadi pada diri si pasangannya kamu ini. Belum terjadi. Gitu. Bagaimana besarnya cintamu, sayangnya kamu, belum ada. Mari lihat indikasi seperti itu ada dalam dirinya dia, gitu. Walau kamu sudah tertarik mati-matian ke dia ya, wah seperti dialah seorang dewa atau dewi yang turun dari surgawi sana. Nah, dia belum melihat kamu seperti dewa dewi itu. Hanya kamu saja yang mampu melihat dia dalam wujud sosok dewa dewi. Kalau dia belum di situ. Kalau kamu sudah punya keputusan absolut, aku dengan dia aja deh. Ya. Kalau dia masih belum. Jadi kayaknya ada sisi yang bertolak belakang antara kalian berdua di sini. Gitu. Sisi bertolak belakang yang Mari bilang sih cukup ekstrim ya. Gitu. Cukup signifikan. Cukup kontras. Gitu loh. Kamu ibaratnya membawakan cahaya sinar matahari dalam hubungan ini. Ya, yang menghangatkan, yang mencerahkan gitu. Sementara kalau dia Mari bilang sih masih datang membawakan gelap gulitanya malam. Nah gitu modelnya. Gitu loh. Misalnya ya. Nah jadi kalau kamu udah cinta di level 100 dari 10 ya. Kalau dia kok kayaknya Mari ndak yakin ya, dia juga level 100 dari 10. Untuk di saat-saat ini tuh Mari lihat sih dia kayak seperti membawakan cinta di level 5 dari 10. Sementara kamu 100 dari 10. Masih begitu kalau Mari bilang. Nah jadi ya mungkin kamu akan diuji dirimu melalui dia. Benar enggak? Ketika kamu belajar untuk menjadi manusia yang baru, yang lebih baik,
itu tuh mampu untuk kamu pertahankan, gitu loh. Mampu untuk kamu lanjutkan pembelajarannya kamu itu. Karena dia bakal nguji kamu nih. Situ ya, kamunya mau, dianya enggak. Nah itu bahasa singkatnya, bahasa cepetnya gitu loh, biar kamu ngeh. Ya jangan kayak filosofis atau apalah bahasanya Marini gitu ya. Nah, kalau kamu mau sama dia, dia tidak. Itu, ini sorry aja mungkin agak jadi kayak seperti hentakan. Mari nggak mau ngasih kamu hentakan. Tapi Mari hanya mau ngasih kamu itu tuh informasi yang jelas gitu sebenarnya. Tapi mungkin ya namanya kalian juga orang nggak sabaran ya. Kamu mau dia, dia enggak. Kamu cinta dia, dia belum. Gitu. Kamu sudah melihat masa depan dengan dia, yaitu kebersamaan. Kalau dia mah masa depannya kamu adalah orang asing gitu. Baru di situ levelnya dia. Dan untuk di saat-saat ini, Mari lihat sepertinya dia mau mencampakkan kesempatan bersama dengan kamu, melewatkan kemungkinan berpasangan dengan kamu. Gitu loh. Walau kamu membuka diri nih ya. Seperti kayak misalnya kamu membuka pintu rumah. Tapi Mari lihat dia nggak memilih untuk masuk ke dalam rumah itu. Kamu udah membuka diri, tapi dia jangankan dia ini tuh hanya datang untuk bertamu saja. Tidak untuk menjadi bagian dari anggota keluarga rumah ini. Gitu loh. Dia tidak mau menjadi tuan rumah pada rumahmu. Tapi dia hanya memilih untuk menjadi tamu saja. Gitu. Jadi kalau untuk saat ini tuh adalah kemungkinannya terjadi skenario cinta bertepuk sebelah tangan. Gitu ya. Kamunya mau, dianya kagak. Baru di situ untuk sementara ini, Mari lihat ya. Tapi jangan khawatir apakah situasi ini tuh sudah fix, apakah memang seperti ini saja situasi sampai selama-lamanya. Oh tidak. Mari belum melihat ada indikasi ini menjadi energi permanen. Ya, ini masih bisa menjadi energi yang berubah, tergantung dari bagaimana kamunya di sini. Gitu loh. Kalau Mari lihat ya. Jadi tidak usah patah semangat bagi kalian ya kaum Aries. Itu apalagi kalau sudah berstatus suami istri di sana, dan kamu punya powernya kok, kamu punya energi untuk bertahan. Gitu. Ya. Jadi kayak kamu gak usah heran jika nanti di rentang 21 hingga akhir bulan Juli dia tuh menunjukkan ini. Memproyeksikan ini. Apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ada dalam perasaannya. Bahwa ya dia melihat kamu bukan sebagai pasangannya. Ya. Perasaannya dia yang belum ada cinta sama kamu, ya dia akan tunjukkan. Contoh-contohnya seperti apa Cici Mari? Ya dia nggak menyempatkan diri untuk chatting kamu, untuk nelfon kamu. Bahkan untuk membalas chatting kamu, menerima panggilan telepon dari kamu, bisa-bisa Mari lihat dia nggak mau lakukan. Gitu loh. Padahal jelas-jelas bunyi dering handphonenya dia memekakkan telinga ya, sampai radius 5 meter 10 meter masih bisa terdengar nih, saking kuatnya dia punya dering handphone. Tapi begitu dia baca panggilan ini tuh datang dari kamu, atau notifikasi chatting ini datang dari nomormu, bisa itu tuh Mari nampak dia cuek, dia abaikan di situ. Itu loh, nggak dia balas. Itu ya, nggak ada dia balas. Bahkan untuk beberapa, walaupun dia membaca chattingannya kamu, jelas-jelas yang tadinya centang abu-abu jadi centang biru. Tapi tak ada kamu terima balasan dari dia. Gitu. Mari lihat. Jadi kayak ternyata masih belum sebegitu berartinya ya tentang relationship ini di mata si pasangannya kamu ini. Gitu loh. Kok kayaknya memang dia ngerasa ada beban kalau dia memilih untuk bersama dengan kamu. Gitu loh. Jika kamu mampu untuk membayangkan hal-hal indah, menyenangkan, asik. Nah, tapi si dianya kalau membayangkan tentang kalian, wih ini aku bakalan, ya jelek-jelek semua lah itu. Aku bakalan
ginilah gitulah. Karena ada kayak rendah percaya diri, sepertinya juga ada bermain ya pada diri si pasangannya kamu ini. Kayak seperti perasaan ndak layak, ndak mampu, ndak bisa jadi pasangan baik bagi kamu. Gitu loh. Itu ya. Jadi kayak seperti di matanya dia bisa ini tuh hubungan omong kosong. Mendatangkan kebahagiaan bagi dia. Padahal kamu mampu untuk menawarkan kebahagiaan itu. Tapi kalau menurut dia, dia ndak yakin gitu loh. Ndak yakin dia. Makanya mari lihat. Ini tuh bukan lagi ada kesalahan dari pihaknya kamu. Tapi kayak error dari pihaknya dia. Gitu loh. Ya. Jadi kayak seperti kesanggupan untuk mencintai kamu. Dirasa-rasa itu tuh seperti sebuah hal yang mustahil. Gitu loh. Jadi sehingga menjadi pasangannya kamu. Rasa-rasanya ini akan menjadi sebuah beban berat. Menurut si pasangannya kamu ini. Nah begitu ya. Oke lah baik. Dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Cancer, berikut energi dari Sagittarius, ada energi Aries di sana, Gemini hadir, Capricorn ada, Taurus ada, Sagittarius menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.